Indonesia air mata kita, bahagia menjadi nestapa. Indonesia kini tiba-tiba selalu dihujat-hujat bangsa. Di sana banyak orang lupa, dibuai kepentingan dunia, tempat bertarung berebut kuasa, sampai entah kapan akhirnya. Potret bangsa kita dalam puisi Kiai Haji Mustofa Bisri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, Panitia Olimpiade Sejarah Islam Nasional yang saya hormati, serta rekan-rekan generasi muda Islam yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Agan Muhammad Zain, mahasiswa Sejarah Peradaban Islam dari Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Setiabi, sekaligus calon sejarawan muda yang akan menghantarkan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Rekan-rekan generasi muda yang saya banggakan, di tahun 2025 ini kita melihat berbagai kemajuan di negara berkembang, seperti di Cina sekarang sudah menguasai sektor perdagangan global, Vietnam sekarang telah mencapai titik terendah pengangguran di negara berkembang, serta Korea Selatan yang telah mencapai kesuksesan yang gemilang dengan pendapatan per kapitanya yang mencapai 33.000 US dollar atau sekitar dengan 541 juta rupiah. Padahal negara-negara ini jika kita lihat di masa lalu telah mengalami depresi ekonomi yang berat, kemiskinan yang merajalela, serta mungkin tidak dapat bertahan lama. Dari sini kita dapat melihat pentingnya mempelajari sejarah untuk kemajuan masa depan bangsa. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kita membangun masa depan bangsa jika kita melupakan fondasi yang lama? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah judul, Bangkitkan Sejarah untuk Masa Depan Indonesia yang Cerah. Rekan-rekan generasi muda Islam yang saya banggakan, Indonesia ataupun sejarah itu merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk mempelajari pola-pola kegagalan serta keberhasilan yang terjadi di masa lalu. Hal ini diperkuat oleh pendapat Kunto Wijoyo yang mengatakan bahwa peristiwa masa lalu atau sejarah merupakan rekonstruksi untuk dikontekstualisasikan di masa kekinian dan masa yang akan datang, sehingga sejarah menjadi sumber kebijaksanaan. Jika kita lihat dalam sejarah peradaban Islam melahirkan tokoh-tokoh muda yang menjadi teladan luar biasa. Usamah bin Zaid contohnya, dia memimpin pasukan perang ketika berusia 18 tahun. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel di umur 21 tahun. Serta Imam Syafi'i berhasil menghatamkan, menghafal ribuan hadis dan bahkan memberi fatwa di umur yang masih belia. Tak kalah keren sejarah perjuangan bangsa kita untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan, tak lepas dari peran tokoh muda Islam. The Grand Old Man, Ki Haji Agus Salim, merupakan diplomat ulung yang berhasil menghantarkan nama Indonesia diakui di kancah dunia. Kiai Haji Wahid Hasyim, tokoh muda Islam yang merumuskan Piagam Jakarta Cikal Bakal Pancasila. Muhammad Nasir, pemikir yang besar sekaligus politikus ulung yang berhasil mendirikan Partai Masyumi pada saat itu.
Mereka semua itu bukan hanya menulis sejarah ataupun menghafal sejarah, tetapi mereka berhasil menciptakan sejarah. Rekan-rekan generasi muda Islam yang saya banggakan, dapat kita lihat dan pelajari teladan dari mereka. Akan tetapi tantangan untuk kita di zaman ini, yaitu ketika sejarah mulai dilupakan, serta anak muda lebih hafal gerakan velocity daripada nama pahlawan bangsanya sendiri. Padahal di tahun 2045 nanti, ketika Indonesia menggenapkan 100 tahun kemerdekaannya, kitalah yang akan menjadi pemimpin bangsa ini. Jikalau sejarah terabaikan, maka arah akan hilang dan kesalahan yang sama akan terulang. Rekan-rekan generasi muda Islam yang saya banggakan, maka kita butuh generasi muda yang dapat menyampaikan sejarah, bukan hanya mengutip fakta, tapi dapat menyampaikan makna, yang dapat menjelaskan sejarah dan narasi bangsanya sendiri, yang dapat menjelaskan Islam merupakan sumber kebijaksanaan, sumber ilmu pengetahuan, bukan hanya praktek ritual serta peribadatan. Nah, dari sini bisa kita ambil pelajaran untuk melangkah lebih jauh lagi. Jika kita mencintai negeri ini, maka kita juga mencintai sejarahnya. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah mengatakan ketika beliau ditanya oleh Bung Karno bagaimana hukum membela tanah air, dengan tegas beliau menjawab, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Maka daripada itu, kita sebagai pemuda, sebagai muslim, dan juga sebagai anak bangsa yang mencintai bangsanya, untuk terus mewariskan sejarahnya, menjaga akar pendiriannya, serta membangun masa depannya. Mari kita bersama-sama membangkitkan semangat sejarah bangsa kita, bukan untuk nostalgia, tetapi untuk membangun bangsa yang luhur budi pekertinya, yang kuat jati dirinya, dan yang tinggi ilmunya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.